Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya pada sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Abror. Di sini saya menjadi pemateri ketiga yang akan mengeluarkan sedikit tentang praktik aset buy menurut fatwa DSN. Aset buy biasa disebut dengan pengalihan piutang adalah jual beli piutang kepada selain debitur dengan harga tunai. Contohnya adalah sebuah lembaga keuangan syariah A menjual piutangnya yang ada pada nasabah kepada lembaga keuangan syariah B dengan harga pokok tanpa adanya margin. Lalu kemudian lembaga B melalui lembaga A akan menagih piutang tersebut dari nasabah senilai pokok ditambah margin. Jadi semisal lembaga A mempunyai piutang 100.000 kepada nasabahnya, kemudian lembaga A menjual ke B itu dengan harga yang sama, yaitu 100.000. Kemudian lembaga B akan menagih piutang tersebut kepada nasabah senilai harga pokok, yaitu 100.000 ditambah dengan margin semisal 15.000 seperti itu. Lalu, jika praktik tersebut adalah sarf, yang disyaratkan harus ada tamasul, kesamaan timbangan atau takaran, dan takobut, maka unsur takobut tidak mungkin terjadi dalam transaksi ini, karena yang dimaksud dengan takobut adalah kedua objek harga dengan barang diserahkan tunai dan tidak mungkin terjadi dalam transaksi antara lembaga keuangan B dan A, karena yang dijual adalah piutang yang tidak mungkin diserah terimakan di tempat akad. Kemudian kesimpulan ini juga yang menjadi kesepakatan fatwa DSN bahwa pengalihan piutang pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara menjual piutang dengan saman berupa barang itu diperbolehkan, dan menjual piutang dengan saman berupa uang diharamkan karena termasuk bai'ud daini li ghairil madin bisaman hal, dan karena transaksi ini adalah transaksi sorf dan disyaratkan tawasul dan takobut. Kemudian poin D, yaitu skema jual beli piutang dengan harga berupa barang. Suatu misal, Anda memiliki piutang ke Royhan sebesar 100.000. Kemudian Royhan punya piutang ke Abdor sebesar 100.000 juga. Karena besaran piutangnya sama, maka dan Royhan punya hajat hendak bepergian kemana gitu yang tidak diketahui kapan kembalinya, maka Royhan punya inisiatif untuk mengalihkan piutang Anda ke Abdor. Sebab Abdor punya hutang ke Royhan sebesar 100.000 juga. Di dalam fikih, pola pengalihan tanggungan semacam ini adalah masuk pasal hiwalah. Aslinya, mekanisme di atas merupakan mekanisme jual beli utang dengan utang, yaitu utangnya Royhan ke Anda dibeli dengan utangnya Abdor ke Royhan. Walhasil, praktik ini adalah praktik jual beli utang dengan utang dengan harga berupa barang. Dibeli dengan utangnya Abdor ke Royhan. Walhasil, praktik ini adalah praktik jual beli utang dengan utang, atau biasa disebut dengan bai'ud daini bid daini. Pada jual beli utang dengan utang, maka dengan mengacu pada keterhubungan relasi di atas pada harga dan barang, maka secara tidak langsung praktik jual beli utang dengan utang adalah jual beli piutang dengan harga berupa barang. Sederhananya, maka relasi di atas merupakan relasi pertukaran antara harga yang bisa dijamin pengadaannya dengan mabi atau barang yang juga dijamin pengadaannya.
Akad sedemikian ini kemudian di eee, dilabeli dalam fikih sebagai akad hawalah, yaitu akad pengalihan tanggungan dari pihak pengalih ke pihak yang menerima pengalihan. Eee, Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Eee, Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.